Mari kita awali ta'lim kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Setelah tertunda beberapa kali pertemuan karena Abi ada beberapa kesibukan di luar, maka kembali kita lanjutkan pemahaman kita terhadap apa yang kita baca di dalam salat, dengan harapan salat kita bisa lebih fokus, lebih khusyuk, dan lebih bermakna. Karena salah satu yang dapat membantu kekhusyukan, keterfokusan pikiran ke dalam apa yang kita lakukan ketika salat adalah tafahum, memahami apa yang kita lakukan dan kita baca. Kemarin sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu menyatakan bahwa tidak ada yang kita sembah, kita ibadahi kecuali Allah. Karena dialah satu-satunya zat yang wajib disembah. Selain daripadanya tidak pantas, tidak patut, tidak layak kita sembah. Kemudian setelah itu kita memohon kepada Allah, menyatakan hanya kepada Allah saja kita memohon meminta. Itu menunjukkan bahwa laksanakanlah kewajiban kita terlebih dulu, yaitu beribadah, baru kemudian kita memohon, meminta dan mengadu. Di antara yang paling penting, paling pokok, paling asasi yang kita mohonkan kepada Allah dalam salat adalah petunjuk. Karena manusia tiada petunjuk, dia akan sesat, dia akan menyimpang, dia akan jauh daripada kebenaran. Dan tidak ada yang dapat menunjuki kita, menuntun kita, membimbing kita, mengarahkan kita kecuali Dia, yaitu Allah yang kita sembah. Maka setelah iyyaka na'budu, setelah iyyaka nasta'in, langsung kita baca ihdinas siratal mustaqim. Orang terjemahkan ke dalam bahasa kita, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Atau tidak pakai tunjuki kami jalan yang lurus. Ihdin, hidayah. Apa itu hidayah? Sesuatu yang dapat mengantarkan kita kepada apa yang kita inginkan atau kepada apa yang kita harapkan. Namanya hidayah. Sesuatu yang dapat mengantarkan kita, menyampaikan kita, atau menunjuki kita kepada apa yang kita harapkan dan apa yang kita ingin. Namanya hidayah. Orang terjemahkan bahasa kita petunjuk. Karena dengan petunjuk itulah kita sampai. Kita tahu apa yang akan kita tempuh, kita lalui, kita turuti. Bernama dia hidayah. Itu petunjuk. Petunjuk terbagi-bagi. Di antaranya terbukanya hati untuk menerima keimanan, menerima kebenaran. Dan ini hanyalah Allah. Hanya Allah yang membuka hati orang, sehingga hati itu bisa menerima kebenaran,
masuk ke dalamnya menyelusup keimanan. Nah, di dalam salat bukan ini yang kita minta, karena kita sudah dapat petunjuk. Orang yang salat, dia sudah dapat hidayah. Hatinya sudah terbuka. Dia sudah menerima kebenaran. Sehingga dia salat. Lalu apa yang kita minta? Petunjuk hidup. Petunjuk hidup agar tertuntun, terbimbing, terarah. Tahu kita apa jalan yang akan kita tempuh. Apa yang mesti kita kerjakan, apa yang kita mesti perbuat, sehingga kita lurus jalan kita sampai ke akhirat, sampai ke surga sana. Ini yang kita minta, tunjuki kami. Tunjuki kami bukan berarti bukalah pintu hati kami untuk masuk hidayah, tapi tunjuki kami agar dalam hidup ini bisa lurus jalannya. Apa itu siratal mustaqim? Ihdinas siratal mustaqim. As-siratal mustaqim. Sirat itu artinya jalan. Mustaqim lurus, tidak berbelok-belok. Sirat jalan. Jalan yang luas, yang lapang namanya sirat. Lalu ulama-ulama kita memahami siratal mustaqim itu adalah Islam. Islam. Syariat Islam. Karena Islamlah yang mengajar kita, yang menuntun kita, yang mendidik kita, yang mengarahkan kita agar kita lurus jalannya. Dalam segala sisi kehidupan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, Islamlah yang akan menuntun kita. Islam yang menjaga, yang memelihara, yang mengarahkan kita sehingga kita selamat, lurus jalan kita. Jadi menurut ulama seperti Syekh Al-Azhar tempo dulu, Saltut namanya, beliau menjelaskan siratal mustaqim itu adalah Islam atau syariat Islam yang dibawa oleh para nabi, termasuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begini maknanya, ya Allah, tunjukilah kami kepada Islam yang benar itu. Karena Islam yang benar, yang sebenarnya Islamlah yang lurus jalannya. Banyak orang hidup ini Islam tapi tidak benar. Bukan Islam yang tidak benar, dia yang tidak benar dalam Islam ini. Tidak apa pengertian siratal mustaqim? Yes? Islam. Maka pelajarilah Islam itu. Ilmuilah. Dalam segala hal, apabila orang berpegang dengan syariat Islam, lurus jalannya. Sebagai apa saja dia, kapan dan di mana saja dia, selagi dia berpedoman kepada tuntunan, bimbingan, arahan, petunjuk Islam, dia lurus. Lurus dia. Itu yang kita minta selalu dalam salat, agar lurus hidup kita. Bicara kita lurus, perbuatan kita lurus, sifat kita lurus, tindakan kita lurus, aktivitas kita lurus, apapun yang kita lakukan lurus. Intinya terarah, terbimbing, tertuntun. Karena yang katakan petunjuk adalah sesuatu yang dapat mengantarkan kita kepada apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan lurus. Bangun. Yang kedua, ulama kita memahami bahwa siratal mustaqim itu adalah ibadah. Ibadah. Beribadah kepada Allah. Karena Islam itu memang mengantarkan kita agar bagaimana kita beribadah kepada Allah, baik khusus ataupun umum sifatnya. Wa ni'buduni hada siratum mustaqim. Ini surat Yasin ini. Ni'buduni, sembahlah aku, beribadahlah kepadaku, inilah jalan yang lurus. Jadi orang yang beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya,
dia telah lurus jalannya. Orang yang tidak beribadah kepada Allah, tidak menyembah Allah, tidak taat, tidak patuh, tidak tunduk, tidak mengikuti Allah, dia tidak lurus. Meskipun dia mengaku Islam. Jadi bagaimana supaya ibadah kita benar dan lurus? Maka pelajarilah syariat Islam itu. Ini pengertian kedua. Dalam ayat juga disebutkan innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hada siratul mustaqim. Surah Ali Imran ayat 51. Innallaha rabbi, sesungguhnya Allah itu Tuhanku. Wa rabbukum, dan Tuhanmu. Fa'budu, sembahlah dia. Hada siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Para nabi, para rasul menyeru kita untuk beribadah kepada Allah. Karena beribadah kepada Allah itulah jalan yang sebenar jalan. Kita dicipta untuk itu. Biar saja hujan, tidak usah keluar. Nah, kita simpulkan. Apa kesimpulannya? Coba dengar. Yang paling patut kita mohon kepada Allah, kita minta kepada Allah, itu nasta'in, adalah petunjuk. Apa gunanya petunjuk? Agar dapat mengantarkan kita, menuntun, membimbing, mengarahkan kita kepada jalan yang lurus. Apa jalan lurus itu? Islam. Berpedoman kepada Quran dan Sunnah dengan mengikuti apa yang dijelaskan oleh para ulama. Islam itulah yang mengajar kita bagaimana beribadah yang sebenarnya. Siapa yang berhak disembah? Bagaimana caranya kita menyembah, beribadah kepadanya? Islam mengajari. Jadi kepadamu saja kami menyembah, beribadah, kepadamu saja ya Allah kami minta tolong. Apa permintaan tolong kita? Jalan yang lurus. Fahim tum? Gairil maghdubi alaihim walad. Jalan yang lurus itu bukan jalan yang telah ditempuh. Kemana tadi? Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal mustaqim itu siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan sirata, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Ini kelas berapa? Perhatikan kelas 7 ya. Di dengkotnya perhatikannya kelas 7. Ini kelas berapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itu jalan yang telah dilalui, yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah Allah beri nikmat. An'amta, oleh orang-orang yang telah engkau beri nikmat untuk melaluinya, untuk menempuhnya, untuk melaksanakannya, sehingga sampai orang-orang ini ke jalan yang lurus. Atas mereka siapa? Jalan para nabi, para rasul, para nabi itu mereka lah yang telah menempuh jalan yang lurus itu. Paham? Siapa yang telah Allah tunjuki ke jalan yang lurus? Para nabi, para siddiqin, orang-orang yang jujur pengakuan keimanannya, para syuhada, orang-orang yang syahid menjadi saksi, dan salihin, orang-orang yang saleh. Surat An-Nisa surat keempat ayat 69. Itulah jalan orang-orang yang telah Allah beri petunjuk sehingga jalan mereka lurus. Jadikan mereka itu ikutan, contoh, suri teladan. Nah, siapa yang mengikuti jalan para nabi, jalan para rasul, mereka lah orang-orang yang akan tertuntun jalannya.
kalau bahasa orang sekarang mengikuti sunnah Nabi. Karena nabi-nabilah yang telah melaksanakan menempuh jalan itu, kita tinggal menuruti saja, mengikuti saja. Kalau kita menyimpang daripada ajaran Nabi, ibadah kita tidak cocok dengan Nabi, amaliah kita tidak cocok dengan Nabi, maka inilah orang yang tertolak ibadahnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Intinya siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi, tertolak amalannya. Bagaimana supaya lurus amalan kita? Tiru Nabi. Bagaimana supaya diterima? Contoh Nabi. Nah, kita buat garis bawahnya. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, jalan yang telah ditempuh oleh para nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Apa jalan yang lurus itu? Adalah Islam. Islamlah yang mengajari kita pengabdian yang sebenarnya, ibadah yang sebenarnya kepada Allah. Contoh suri teladan kita adalah para nabi-nabi, lebih khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau muncul pertanyaan bisa antum jawab. Apa itu hidayah? Apa itu hidayah? Kelas 9, apa itu hidayah? Petunjuk artinya itu. Apa itu hidayah? Sesuatu yang mengantarkan kita, menunjuki kita kepada apa yang kita inginkan, harapkan. Namanya hidayah, terjemahnya petunjuk. Apa itu jalannya lurus? Nah, apa? Islam. Siapa yang telah Allah tunjuki jalannya lurus? Nabi-nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Berarti kalau kita minta kepada Allah jalan lurus, tiru contoh, ikuti jalan mereka itu, supaya kita tertun selamat menempuh kehidupan ini. Fahim dong? Mari kita akhiri dengan doa kafarah majlis. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.